menggelisahkan. Musik, Paulus. Jadi semua saya sudah siaran ya, teman-teman selamat datang. Nah, kita mulai webinar tradisional kita tentang proyek investasi baru dari perusahaan Solar Group, dirigible generasi baru. Hari ini kita akan berbicara tentang dirigible, kita akan bahas bagaimana proyek ini berkembang dan apa hasil yang kita capai. Kita akan membicarakan tentang teknologi. Khususnya hari ini kita akan membahas tentang sertifikasi dirigible. Ini sering ditanyakan dan sebelum kita mulai, saya mohon Anda untuk memberikan like pada siaran ini, berlangganan ke media sosial kami, dimanapun Anda menonton sekarang, di YouTube atau Vkontakte, agar tidak ketinggalan siaran kami selanjutnya, dan pastikan untuk melakukan repost. Satu tindakan sederhana seperti repost memang seringkali diremehkan oleh beberapa orang, tetapi dengan satu klik sederhana, Anda dapat membuat jumlah penonton di sini dalam siaran ini meningkat beberapa kali lipat. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda semua atas aktivitas Anda. Kami masih berada dalam tahap pra-peluncuran, namun kami sudah memiliki hasil yang cukup baik. Banyak orang yang mengikuti kami, meskipun media sosial kami, situs web kami masih dalam keadaan yang bisa dibilang sangat awal. Beberapa mitra menulis kepada saya, mereka bilang, di saluran saya tayangannya lebih daripada milik Anda, lebih pelanggan. Sebenarnya ini adalah hal yang baik. Berkat adanya mitra aktif dan karena mereka juga mengembangkan sumber daya mereka sendiri, bukan hanya sumber daya resmi, proyek ini dapat maju dan berkembang. Oleh karena itu, kami berhasil mencapai hasil yang kami miliki hari ini. Ngomong-ngomong, ini juga menjadi catatan bagi mitra lainnya. Bagi mereka yang sekarang sedang mempertimbangkan proyek ini, ingatlah bahwa saat ini ada sejumlah besar peluang bagi Anda untuk membuat saluran YouTube Anda. Ada banyak peluang di mana Anda dapat membuat saluran YouTube Anda sendiri, menggunakan media sosial Anda dan situs web Anda, dan berkat ini menceritakan tentang proyek kami, menceritakan tentang dirigible, sementara minat terhadap dirigible dan tema ini, baik di Rusia maupun di negara lain, sangat besar. Dan sekarang, jika Anda menjadi yang pertama, mereka yang akan menciptakan sumber daya ini, berkat sumber daya Anda, para investor potensial, dan orang-orang yang tertarik akan mengetahui tentang proyek ini. Jadi cepatlah, selama Anda memiliki kesempatan ini. Jika kita berbicara tentang hasil kami, mari kita mulai dari sini. Proyek kami telah dibiayai selama sekitar 3 minggu, bahkan belum sebulan, namun hasilnya sangat baik. Saat ini, kami sudah memiliki lebih dari 1.000 investor, yaitu 11.050 orang, yang telah memberikan suara dengan uang mereka bahwa mereka menyukai ini. Namun kami baru memulai dan sebagian besar informasi umum tentang apa yang kami lakukan bisa Anda dapatkan dari webinar-webinar. Hampir $4 juta sudah terjual dalam bentuk kewajiban, bisa dibilang sekitar. Ini bukan uang yang sudah masuk ke rekening perusahaan, tetapi ini adalah uang yang akan masuk ke rekening perusahaan dalam beberapa tahun ke depan, karena Anda dapat berinvestasi dengan kami secara cicilan.
membayar jumlah kecil setiap bulan untuk paket investasi Anda. Jika kita berbicara tentang uang yang sebenarnya diterima, nilai tukar dolar kita terus berubah, dan itu sekitar 30 juta rubel. Ini adalah hasil yang luar biasa. Memungkinkan kita untuk sudah di awal September, ya saat ini kita mengacu pada tanggal-tanggal ini untuk mentransfer uang pertama langsung untuk pelaksanaan proyek setelah dikurangi imbalan referral yang sudah hampir 30.000 dolar, ngomong-ngomong telah dibayarkan, belum termasuk biaya pemasaran yang telah dikeluarkan. Ini menunjukkan bahwa saya harap sekarang mungkin Fedor akan mengoreksi saya, tetapi saya berharap bahwa mulai September kita sudah bisa memantau pelaksanaan proyek-proyek tersebut. Mungkin kami akan memiliki kantor dan karyawan pertama akan dipekerjakan. Secara umum, Fedor akan menjelaskan hal ini, tetapi ini adalah tahap baru, langkah baru, di mana kita bisa melihat ke dalam perusahaan yang sedang dibentuk, yang akan menangani dirigible. Namun, banyak yang khawatir. Kami dapat menjalankan 2 proyek sekaligus. Kami memiliki cukup kekuatan dan sumber daya untuk itu. Nah, sekarang kami dapat mengatakan ya, kami berhasil melakukannya. Tidak tanpa beberapa kesulitan, karena memang di Solar Group saat ini beberapa orang bekerja dengan maksimal, bahkan mungkin sedikit lebih. Memang saat ini beban kerja telah meningkat. Secara bertahap, staf akan diperluas dan spesialis baru akan dipekerjakan. Saya berharap kita dapat segera menyelesaikan pertanyaan ini. Sambil melihat hasil proyek mesin Duyunov, kita juga dapat melihat bahwa rencana keuangan kita justru telah terpenuhi. Lebih dari 60 juta rubel dialokasikan untuk proyek mesin Duenova pada bulan Agustus. Jadi teman-teman ya, kami bisa membiayai 2 proyek dan sudah terlihat bahwa kami melakukannya dengan sukses. Pada webinar terakhir, saya mengatakan bahwa di satu sisi pendanaan kita tampak serupa, tetapi di sisi lain akan sangat berbeda dalam beberapa aspek. Secara khusus, kami memiliki fungsi seperti peningkatan paket, misalnya dalam proyek mesin Duyunov. Di sini kami membicarakan bahwa kemungkinan tersebut tidak akan ada. Begitu juga, tidak akan ada kemungkinan untuk memulihkan cicilan Anda jika terjadi pembatalan. Artinya, jika Anda telah membayar cicilan, kemudian berhenti, Anda tidak akan bisa memulihkannya. Nah, di sini pun saya tahu banyak investor mengambil paket investasi kecil pada proyek baru, berharap mereka dapat meningkatkannya di masa depan dalam proyek mesin Duyunov. Oleh karena itu, segera akan ada kemungkinan teknis untuk membuka kesempatan meningkatkan paket investasi pada tahap pra-peluncuran. Namun, setelah tahap pra-peluncuran kami selesai, Anda tidak akan dapat lagi meningkatkan paket investasi Anda. Jadi, jika proyek ini menarik bagi Anda, jika Anda tertarik dengan tema ini dan melihat potensi di dalamnya seperti yang kami lihat, maka sekarang Anda memiliki kesempatan untuk mengambil paket maksimum dengan syarat yang ada, dengan mengetahui bahwa tidak mungkin untuk kembali dan mendapatkan syarat ini lagi. Saya ingin mengingatkan, saat ini pada tahap pra-peluncuran, kondisi investasi 2 kali lebih baiknya daripada di tahap pertama pendanaan. Sekarang, diskon rata 2 adalah 1.000, nanti akan menjadi 500. Nah, ingatlah ini, di chat saya melihat bahwa orang-orang sudah menulis kapan akan ada kesempatan untuk meningkatkan paket awal mereka saat ini. Lihat, secara teknis itu akan segera muncul, tetapi secara keseluruhan Anda mungkin tidak perlu menunggu. Jika Anda tertarik untuk meningkatkan paket investasi Anda, silakan hubungi dukungan teknis. Mereka akan mengumpulkan permintaan Anda dan melakukannya secara manual. Ya, jadi jangan menunggu hal ini, tulislah ke dukungan, beritahu para investor dan mitra Anda tentang hal ini agar mereka juga melakukan hal yang sama, karena tahap pra-peluncuran akan cukup singkat dan kami tidak akan memperpanjangnya. Ya, jadi manfaatkan kesempatan yang Anda miliki. Tentu saja, untuk bisa percaya pada apa yang terjadi, percaya pada perusahaan ini, percaya pada proyek ini, kita ingin mendapatkan lebih banyak informasi, kita ingin memahami bagaimana proyek ini berkembang, dan tepat untuk itu, webinar seperti ini berlangsung setiap minggu. Jadi di sini saya akan menyerahkan kata kepada Fedor Konstantinov. Fedor, tolong ceritakan pekerjaan apa yang sedang dilakukan di perusahaan saat ini. Jadi teman-teman jangan lupa untuk menuliskan pertanyaan kalian. Kami akan menjawabnya di akhir. Jadi Pavel, pertanyaan pertama untukmu,
Semua pekerjaan persiapan telah dilakukan tepat waktu, dan seperti yang kamu katakan, uang pertama akan segera ditransfer. Kami duduk menunggu uang pertama. Di kantor semuanya sudah siap, kontrak kerja sudah siap, peralatan sudah mulai dipilih, dan ada kesepakatan mengenai tanah. Nah, jadi begitu dana pertama masuk ke rekening, semua ini mulai bergerak dan berkembang secara aktif dan beralih ke tahap berikutnya. Artinya kami siap untuk tahap penerimaan dana, kami menunggu. Sebenarnya kami tidak menunggu dana, kami terus bergerak maju dan mengadakan pertemuan. Ngomong-ngomong, baru-baru ini saya sedikit menyimpang dari tema, tetapi sekali lagi, semuanya tetap milik kami. Kami bertemu dengan Dennis, mengenal orang yang sangat keren. Ketika saya datang kepadanya, saya menyadari bahwa dia adalah Elon Musk muda yang sangat dihargai, versi Rusia yang sebenarnya. Mereka sedang meluncurkan perangkat stratosfer, besar, kecil, dan seterusnya. Dia membuat satelit mikrosatelitnya sendiri, ada format CubeSat seperti ini. Dia membuat yang kecil-kecil ini, dan yang paling menarik adalah dia sudah memiliki beberapa di orbit, lebih dari selusin. Di sana dia memiliki monitor yang menggantung, dia melacak semuanya, mereka mengirimkan sinyal radio, dari situ ada telemetri. Singkatnya, dia adalah orang yang sangat keren, dan kami bertemu dengannya, menceritakan arah yang kami tuju, dan dia berkata, "Teman-teman, saya sangat senang kalian muncul. Mari kita bekerja sama, saya setuju." Dia langsung memiliki rencana tentang bagaimana kita bisa bertindak bersama. Jadi pada pertemuan pertama, kami sudah maju cukup jauh, visi kami sejalan dan itu luar biasa. Segera saya juga akan memperkenalkan kalian kepadanya, dan dia kepada kalian, kita akan duduk berbincang-bincang. Dan minggu ini, dari peristiwa-peristiwa seperti ini, saya jujur terkejut. Saya tidak tahu bahwa di suatu tempat kita bisa belok dari Jalan Zelenograd di Moskow. Langsung setelah jalan tol, tiba di suatu zona industri, dan di sana ada orang yang memiliki monitor yang menggantung, antena di atap, menerima telemetri, satelitnya terbang di stratosfer, meluncurkan dengan badan antariksa Eropa, bekerja. Dia akan menceritakan semuanya tentang dirinya. Mari kita kembali ke arah yang kita tuju, bagaimana kita bergerak. Kami tentu saja bergerak menuju dirigible, dan hari ini di studio kami ada Boris Alexandrovich Ivchenko. Kami sudah berbicara secara preliminar, dia memberitahu saya dalam 2 kata tentang apa itu sertifikasi dan bagaimana cara kerjanya. Dan mari kita tidak membahas sertifikasi terlebih dahulu, tetapi secara umum, Boris Alexandrovich, bagaimana Anda datang ke dunia penerbangan? Kapan semua ini dimulai? Bisakah Anda menceritakan kisah ini tentang diri Anda dengan benar? Saya bisa. Selamat sore. Apa yang bisa saya katakan? Seperti biasa, secara kebetulan saya terlibat dalam penerbangan udara dan khususnya dalam pembangunan dirigible. Saya telah menyelesaikan program pascasarjana saya di universitas yang terkenal, Amit-UM Nebaumana. Di departemen yang saya pilih, saya mempelajari berbagai mata pelajaran yang sangat menarik dan bermanfaat. Kursi kerajaan yang megah, ini adalah peluncur roket modern dan canggih. Dan saya mengurus dinamika konstruksi yang canggih, disertasi saya terkait dengan ini, tentang pesawat luar angkasa, tentang stasiun luar angkasa. Jadi, saya tidak memiliki hubungan apapun dengan dirigible atau penerbangan udara, tapi kami memiliki departemen yang tidak hanya mengembangkan mesin roket itu sendiri, dinamika dan kekuatan struktur, dan semua teknologi luar angkasa adalah struktur dinding tipis, yaitu dinamika, kekuatan struktur dinding tipis yang sangat penting. Dan khususnya struktur lunak yang sangat penting, berbagai jenis yang diisi udara, balon udara dan sejenisnya. Kami memiliki kelompok profesor yang sangat serius. Di antara mereka ada yang merupakan penulis teori selubung lunak. Dan di DKB pada waktu itu, satu-satunya perusahaan yang ada di Uni Soviet adalah Biro Desain Otomasi Dolgoprudny yang bergerak di bidang penerbangan udara. Itu terjadi. Pada tahun 1992, di sana terjadi perubahan.
Mungkin pada tahun 1982 direktur baru datang, Dementiev Piov Petrovich, muda energik, putra Menteri Industri Penerbangan Uni Soviet, dan dia ditugaskan pada saat itu juga ada gelombang perkembangan. Dalam industri dirigible di negara tersebut terdapat Biro Desain Dirigible Public dan DKBA ditugaskan untuk menciptakan dirigible, menghidupkannya kembali. Sebuah reorganisasi telah dilakukan di perusahaan, dibutuhkan spesialis yang sangat di beberapa bidang ilmu dan keahlian serta pengalaman yang mendalam. Dan di departemen saya, tempat saya menyelesaikan program pasca sarjana, datanglah kepala departemen Sergei Pavlovich Chernikov dan bertanya apakah ada orang yang bisa diundang untuk bekerja, dan dia menunjuk kepada saya berkenalan dengannya dan dia mengundang saya, dan saya langsung dari posisi insinyur menjadi kepala sektor aerodinamika, dinamika, teknik udara dan juga beban. Ini adalah bidang yang saya geluti. Di bidang ini memang tentu saja saya datang ke perusahaan itu tanpa memahami apa-apa. Saya duduk di perpustakaan tanpa henti, membaca, belajar. Ya, saya masih muda, penuh semangat. Saat itu saya berapa umur? Saya berusia 25-26 tahun. Dan begitulah saya tiba di tahun 1982 pada bulan Desember di sana dan tetap seperti itu. Bersama saya satu teman lagi juga datang. Mungkin dia cukup dikenal di bidang ini, Shigarev Sergei Nikolaevich. Kemudian kami bekerja bersama. Dan sejak saat itu kami seolah-olah ini yang saya lakukan dan dia juga. Begitulah saya terlibat dalam industri pembuatan dirigible. Anda baru saja mengatakan sesuatu yang sangat menarik, Mindip. Saya mendengarnya dengan serius untuk pertama kalinya. Apakah ini organisasi masyarakat yang bergerak di bidang dirigible? Konstruksi dirigible. Tapi itu terjadi di Uni Soviet. Dan bagaimana ini bekerja? Apakah beberapa kelompok inisiatif? Ya, kelompok-kelompok inisiatif. Bisa saja di dekat Istana Pemuda atau di beberapa perusahaan. Artinya mendukung para ilmuwan muda dan mereka berkumpul dan mengembangkan. Di sana tidak hanya orang muda, ada kelompok-kelompok seperti itu di Moskow, di Institut Milisi Moskow. Biasanya ini terjadi di bawah seseorang. Di Saint Petersburg ada, di Sverdlovsk, di Siberia, ada di Kiev. Perusahaan Antonov itu terjadi di Lviv. Maksudnya secara umum mereka cukup banyak. Mereka menawarkan projek-projek mereka, menulis kepada lembaga pemerintah dan menawarkan projek-projek mereka. Orang tidak mendapatkan uang untuk itu. Selain itu, ada spesialis dari bidang penerbangan dan luar angkasa, total cukup kompeten. Sebenarnya ini adalah cerita yang sangat menarik, karena ternyata ada begitu banyak orang yang secara inisiatif terlibat dan berusaha mengembangkan dirigible, menawarkan proyek-proyek mereka, dan mereka ada. Di mana-mana Anda menyebutkan Moskow, Kiev. Ya, mungkin ada sekitar 10 pusat di sekitar Uni Soviet. Tetapi semua DKB dipimpin. Namun itu tidak dipimpin. Ini adalah satu-satunya perusahaan negara yang menangani hal ini di bawah Kementerian Industri Inovatif. Dan mereka ditugaskan untuk fokus pada pembangunan dirigible karena mereka sudah lama terlibat dalam penerbangan udara. Jadi sejarah DKB adalah seperti itu saja. Nah, pada tahun 30-an ada di RT Nobel dibentuklah industri dirigible Uni Soviet yang kemudian setelah kebangkitan dirigible mengalami keruntuhan. Sebagian dari DIUKA, yaitu kombinasi pelatihan dirigible, telah sedikit berubah menjadi fisika dan teknologi saat ini. Pabrik ini adalah DMZ, pabrik mesin Dolgoprudny. Sebagian telah berpindah ke Tsagi Pusat. Tsagi adalah Institut Logam Pusat, institut utama dan terkemuka untuk aerodinamika, dinamika, serta kekuatan teknik penerbangan di Uni Soviet dan sekarang di Rusia. Jadi dia terpecah menjadi bagian-bagian seperti itu dan kemudian pembangunan dirigible hanya dilanjutkan dalam kerangka Tsagi. Bahkan ini lebih merupakan penelitian ilmiah seperti misalnya dalam hal ini dan seterusnya.
Pada tahun 50-an, orang-orang Amerika mulai meluncurkan balon pengintai yang sangat tinggi di wilayah Uni Soviet untuk keperluan pengintaian. Ini bukan Google, tidak. Ini sama sekali berbeda. Ini sebelumnya. Di sana diluncurkan pada tahun 50-an, termasuk bola-bola raksasa ratusan ribu meter kubik, dan mereka terbang pada ketinggian 30-35 km, sangat tinggi. Mereka diluncurkan ke Finlandia menuju Turki dan memotret seluruh wilayah dengan cepat. Pada saat itu secara umum tidak ada satelit, dan pada ketinggian ini penerbangan tidak dapat menjatuhkan mereka. Dan sebagai penyeimbang, Dolgopronitskaya Automatika juga didirikan untuk menangani hal-hal yang relevan serupa. Kemudian mereka dibawa balon udara, dan setelah itu dirigible. Jadi inilah kebangkitan semacam itu. Saya masih kesulitan membayangkan ribuan meter kubik ini dalam pikiran saya. Seberapa besar sebenarnya bola itu? Sekali lagi, berapa banyak meter kubik itu? Apakah setidaknya ada diameternya? Sekarang mari kita hitung ulang. Lihatlah, baiklah. Jadi 1000 meter kubik, 1000 itu berarti berapa? 10 kali 10 kali 10. Kubus kan? Jika kita punya 100.000 berarti 100 kali 100 kali 10. Jadi ini agak memanjang, 100 kali 100 dan kali 10. Jadi ini sekitar 60-70 meter, mungkin dalam diameter 80 harus dihitung. Bahkan lebih dari itu, ada prototipe dari satelit pertama. Balon-balon seperti itu dikirim ke stratosfer untuk penginderaan jauh dan eksplorasi. Ya, tentu saja ada beberapa eksperimen ilmiah yang dilakukan di sana, tetapi di atas wilayah Uni Soviet kita itu murni pengintaian. Jadi ya tentu saja mereka terbang kemanapun mereka mau. Artinya mereka tidak memiliki mesin. Itu adalah dirgantara. Jadi mereka diluncurkan satu-satunya, dan layanan meteorologi saat itu juga tidak terlalu baik seperti sekarang. Oleh karena itu, mereka tahu arah angin, mereka meluncurkan, dan di suatu tempat di daerah di mana NATO berada, di mana mereka bisa dijemput, mereka berkumpul, dan mereka memprosesnya karena harus mendapatkan film, atau mungkin lebih di sana. Tidak ada televisi digital seperti sekarang. Ada pengiriman sinyal analog, tetapi peralatannya berukuran begitu besar, sehingga untuk mengirimkan sesuatu dari bola ini harus berukuran 100 kali lebih besar. Sangat sulit untuk menentukan. Dan sangat sulit untuk menjatuhkan. Misalnya lagi... Saya mengerti, DKB dibentuk melawan mereka, dan DKB telah berevolusi. Serupa. Sekarang satelit mulai menggantikan balon-balon ini. Ini sudah menjadi kurang relevan. Sekarang ini hampir tidak ada yang menggunakannya hanya untuk tujuan ilmiah. Iya. Karena semuanya sudah bisa diambil dari satelit. Ya, ternyata tidak semuanya. Membuat satelit, itu mahal. Ya, sayang. Tapi bisa diambil setidaknya. Setidaknya daerah-daerah yang menarik. Ya, tentu saja. Mungkin saat ini dirgantara stratosferik bisa sedikit menggeser pasar satelit setelah beberapa waktu, tapi di sana perlu menyelesaikan tugas ilmiah yang lebih serius. Ceritakan. Dulu sejarahnya, lalu kita akan beralih ke sertifikasi. Tentang penerbangan pertama dengan Alexander Nikolaevich, ada cerita yang sangat menarik. Ya, ada momen-momen seperti itu ya. Nah, setelah saya bekerja di DKB, kami memiliki lebih banyak momen menarik di sana. Pada akhir Uni Soviet di tahun 90, ada ya juga dalam gelombang minat terhadap dirgantara. Sebuah perusahaan didirikan, Dirijablestroy Uni Soviet dengan nama seperti itu. Ia memiliki nama yang panjang, negara sains produksi, negara kooperatif. Artinya ini adalah perusahaan kedua. Anda masih muda, mungkin Anda tidak tahu. Ada sebuah perusahaan terkenal bernama Istok, di mana direktur pemiliknya membawa Partsnov, menghasilkan sekitar 5 atau 6 juta.
itu adalah uang yang sangat besar. Dan apa yang terjadi di akhir tahun 90-an? Apa yang lebih menarik dari itu, perusahaan itu kemudian muncul banyak koperasi. Namun, koperasi tidak bisa membeli dengan harga negara. Mereka seharusnya benar-benar memiliki harga yang berbeda dan mereka bisa masuk ke pasar dengan uang bebas. Sedangkan perusahaan negara koperasi, mereka memiliki cap bulat yang kuat seperti yang kita miliki. Di satu sisi, kami bisa membeli dengan harga negara dan menjual dengan harga koperasi. Banyak orang yang menghubungi kami dengan keinginan tersebut, jadi kami memutuskan itu adalah cinta yang lebih mendalam terhadap diri Jablestroy, bukan untuk menghasilkan uang. Oleh karena itu, kami seolah-olah terus melakukannya. Kami telah menciptakan beberapa perangkat kecil di sana, dan kemudian juga beberapa balon panas seperti itu. Nah, seluruh infrastruktur itu hancur, Uni Soviet hancur, dan saat itu sudah tidak ada waktu lagi pada umumnya untuk penerbangan udara. Lalu ceritakan tentang dua perangkat ini. Beberapa perangkat telah dibuat. Ini bersama Alexander Nikolaevich Kirillin. Pada tahun 1993, saya mulai bekerja dengannya sebagai kepala departemen proyek, kemudian menjadi wakil direktur, konstruktor, wakil kepala konstruktor. Wakilnya sebagai kepala konstruktor dan direktur di perusahaan. Dua perangkat telah dibuat, Aerostatic 01 dan Aerostatic 02. Ini sebenarnya adalah perangkat pertama yang terbang dengan normal setelah perang. Sejak masa pasca perang yang sangat panjang sekali dan berlarut-larut di Uni Soviet dan di Rusia juga. Artinya mereka sudah dibuat di Rusia, di Federasi Rusia. Ini adalah perangkat satu tempat duduk. Ada perangkat kecil, dia pertama kali. Diterbangkan pada sekitar tahun 1994. Ini adalah Rastatika 01. Volumenya kecil, yaitu 370 meter kubik. Berat total perangkat ini hanya 400 kg. 400 kg, 400 kg, 400 kg. Selubung dan pilot satu orang. Semuanya bersama. Itu adalah sebuah alat kecil yang sangat berguna. Ia memiliki mesin kecil dan 28 tenaga kuda. RMZ, nah ini buatan dalam negeri. Dia terbang selama 2 jam. Kecepatan terbangnya sekitar 75 km, 80 km per jam. Alat kecil. Dan pada tahun berikutnya, alat ini akhirnya dibuat dengan sukses. Orang yang menciptakannya dengan sangat teliti dan hati-hati sekali, kurang dari 10 orang yang sangat ahli. Tapi kami merancangnya dan sebagian memproduksinya. Tentu saja kami menyerahkannya kepada mitra yang jumlahnya jauh lebih banyak, tapi mereka juga merakitnya sendiri. Mereka merakit perangkat pertama di Kubinka, di lapangan terbang, di dekat Moskow, dan ada momen yang sangat menarik bersamanya. Untuk pertama kalinya, dia dirakit dan dikeluarkan dari hanggar. Untuk pertama kalinya, hangar di sana sangat besar. Dikeluarkan dari hangar ke lapangan dan dipasang di tiang dermaga. Belum terbang. Cukup dibawa keluar, diletakkan di tiang dermaga untuk dilihat. Namun, tiang dermaga itu sudah dibeton. Jadi tidak bisa dipasang di lapangan. Ya, mungkin sekitar 300 meter dari gerbang. Lalu kami berdiri di sana untuk beberapa waktu. Baiklah, dan kami memutuskan bahwa sudah cukup saatnya untuk kembali. Tapi Anda tahu, pada percobaan pertama selalu sangat menakutkan. Yang menakutkan bukanlah itu, tetapi menakutkan untuk perangkatnya. Karena, ya, tidak jelas bagaimana. Bagaimana dia akan berperilaku, apa yang akan terjadi, angin seperti apa ini? Karena sepertinya angin berkecepatan 3-5 meter per detik. Namun kamu merasa seolah-olah saat ini ada badai, seolah-olah semuanya akan tersapu, seperti akan terjatuh. Begitu rasanya. Lalu kamu melihat, dia sama sekali tidak benar-benar berarti. Jika tidak dipegang dengan tali, kamu akan... Dan begitulah semuanya. Tidak merasakan apa-apa, menakutkan. Nah, kami berada dalam situasi seperti ini, di mana kami hanya melihat. Dan di dalam hangar itu ada satu lapangan terbang militer di situ. Dan prajurit itu menjawab, kami melihat dan gerbangnya tertutup. Kami, jadi apa kita datang? Ayo bawa. Tapi gerbangnya tertutup. Dan apa yang akan kita lakukan di sini?
Kami bilang, Alexander Nikolaevich, pergi, buka, tapi hati-hati. Kami tahu ada anjing gembala yang berlari di sana. Dan ketika dia menutup gerbang, dia melepaskannya. Nah, San Nikolaevich pergi ke sana. Bukan melalui gerbang, tetapi melalui pintu masuk. Dia membuka pintu, dan ternyata di sana ada seekor anjing gembala. Dia terjatuh menjauh darinya. Pintu tidak bisa ditutup, pintu terjatuh ke ruang depan bersamanya. Dia patah tangan, jatuh di sana, tetapi berhasil menjauh. Pintu dibuka, kami menyalakan alatnya. Begitulah cerita pertama. Jadi, dan ada juga cerita tentang alat kedua. Setahun kemudian kami menciptakan alat kedua. Dan yang pertama itu terbang. Ya, tentu saja dia terbang. Selain itu kami memiliki 2 pilot bersamanya. Awalnya Lebedev Stanislav dan kemudian Selivanov. Selivanov adalah Vitali Petrovich. Kemudian dia menjadi pilot uji yang terhormat. Sangat serius. Dia adalah seorang pilot. Dan mengapa dia akan berada di sini? Sebenarnya, pada tahun 90-an kami sangat menarik. Dalam berbagai parameter, khususnya tidak ada yang istimewa, tidak ada tahu apa diizinkan apa tidak. Sekarang penerbangan di Kubinka tidak akan diizinkan sejak. Tidak ada yang akan mengizinkannya. Karena ini adalah penerbangan eksperimental. Yang sangat penting, harus ada izin khusus yang diperlukan, akses khusus, dan sebagainya. Nomor, lapangan terbang harus bersifat percobaan. Dan ini adalah lapangan terbang yang pada umumnya merupakan bagian dari militer, tapi kami diizinkan oleh para jenderal, mereka bilang baik. Maksudnya, saat itu memang ada masa seperti itu. Dalam hukum, baik dalam arti positif maupun negatif. Di sini dalam arti positif. Dan oleh karena itu, ketika kami sudah bersiap untuk terbang, datanglah Komandan Korps Penerbangan dan wakilnya untuk melihat dan memberikan izin untuk menggunakan dirigible. Dan saat itu Selivanov baru saja duduk. Sepertinya dia yang mengajarkan mereka untuk terbang dengan pesawat serang. Dia adalah pilot uji coba. Dia mulai ketika menjadi instruktur. Artinya, mereka mengenalnya. Dia sudah berusia 50 tahun saat itu. Mereka mengenalnya dengan sangat baik. Dan dia sangat baik. Meskipun dirgantara ini kecil, baik yang pertama maupun yang kedua memiliki kemampuan untuk memutar vektor dorong. Artinya, ia lepas landas dari tempat secara vertikal. Dan bisa melayang. Dan dia naik setinggi 1 meter, 2 meter. Mereka berdiri di depannya. Dari dia sejauh 1,5 meter. Dia naik kami 1 meter. Melambaikan tangan melalui kaca dan memberi gas. Dan begitu. Dia terbang sekitar 30 derajat. Dia membuat lingkaran dan mendarat. Mereka melihat dan berkata, Anda bisa terbang. Itulah yang terjadi dengan yang pertama. Ini adalah yang pertama bisa mengendalikan dan melayang di tempat serta mendaki pada sudut 30 derajat. Ya, di sana. Tapi itu bukan penerbangan pertama. Kami telah melakukan penerbangan, kami diizinkan. Itu bukanlah penerbangan yang sepenuhnya pertama. Ada juga kekurangan di sana. Dalam penerbangan pertama kami mengalami kegagalan pada kendali ketinggian ketika Lebedev Stanislav ingin naik. Tetapi sebaliknya, dia malah turun. Dan dia, pada umumnya, mematikan mesin, menjatuhkan balas, dan mendarat. Apa yang membuat dirgantara hampir aman adalah bahwa ia beralih ke penerbangan bebas. Ia seimbang dan secara umum tidak ada masalah di sini. Dengan Elefanova ada masalah, tetapi masalah diatasi seiring berjalannya waktu. Pesawat terbang perlu diajari untuk terbang. Ya jelas, dan ini adalah yang pertama yang benar-benar berhasil. Tentu saja ada beberapa kekurangan minimal, tetapi tetap saja mereka selalu ada. Tetapi secara umum, hanya dalam waktu sekitar 1 atau 2 minggu, mereka sudah melakukan penerbangan demonstratif seperti ini. Berapa lama waktu yang Anda habiskan? Sejak saat Anda memutuskan untuk membangunnya hingga penerbangan pertama? Ya, hampir sedikit lebih dari sekitar setahun. Setahun dan perangkatnya siap? Tempo yang baik? Dan setahun yang penuh. Kemudian muncul Rastatika Nero 2. Ceritakan dia, apakah dia lebih besar? Dia lebih besar. Volumenya hampir 2 kali lipat, 650 meter kubik. Meskipun itu juga merupakan satu tempat duduk
Jadi sebenarnya ini bukan langkah maju. Saya berdebat dengan Alexander Nikolaevich, kita harus membangun alat 2 tempat duduk agar langsung sudah 2 tempat duduk. Tapi Aerostatika Nero 1 itu adalah perangkat yang benar-benar sangat ringan dan yang benar-benar sangat luar biasa. Ringan sekali. Kekuatan kainnya juga tidak cukup dan mesinnya tidak cukup kuat. Jadi bisa dibilang ini adalah semacam percobaan pertama. Begitu sebuah alat yang sangat ringan, Aerostatik 02 memiliki volume 650 meter kubik, panjangnya adalah 27,5 meter. Jadi ini adalah sebuah alat yang bisa terbang pertama-tama selama 4 jam, kecepatannya sedikit lebih dari 90 km per jam. Nah, sepertinya diukur 95-96. Jadi sudah lebih tinggi. Dia sudah bisa mengangkat 120 kg bersama dengan pilot. Jadi ini sudah. Jika sebelumnya kami memilih agar ada pilot yang lebih kurus di pesawat pertama dan hampir tidak bisa mengendalikan apapun, serta jumlah bahan bakar yang sedikit, jumlah yang kecil, maka pesawat ini sudah bisa diterbangkan oleh siapa saja, meskipun tentu saja lebih baik jika lebih kecil, tetapi sudah ada orang yang seberat 100 kg bisa terbang. Dan mesinnya juga lebih kuat, yaitu Rotax asal Austria dengan tenaga 64 tenaga kuda. Dan jumlah bahan bakarnya sudah mencapai 60 liter. Jadi alatnya sudah ada, tapi lebih serius. Dan secara umum itu bisa digunakan saja. Kami terbang sangat banyak bersamanya. Seperti iklan, di atas Moskow saat itu diizinkan untuk terbang. Dia berada di Tushino. Lepas landas dari Tushino, terbang ke VDNH. Diperbolehkan terbang kembali dengan aman sepanjang sungai Moskwa. Diperbolehkan terbang di sepanjang jalur utama, dan seterusnya. Jadi jika iya, apakah itu diizinkan? Apakah itu hanya berdasarkan jabat tangan atau sudah ada dokumen, birokrasi? Tidak, birokrasi dan dokumen tentu ada, tetapi semuanya jauh lebih sederhana. Sekarang FSO tidak akan mengizinkan penerbangan di atas Moskow. Ya, apakah karena situasi saat ini sulit? Tidak, itu sudah ada di sana sebelumnya. Benar-benar sudah ada. Dulu Anda mengerti, ada juga para pengacau. Saya akan bilang orang-orang idiot. Ada saat ketika diperbolehkan balon panas terbang hampir dari lapangan merah, di mana ada penerbangan yang diizinkan, dan mereka terbang pergi dengan anggun dan perlahan. Angin dipilih seperti itu. Tetapi angin bisa. Pada suatu saat, angin hampir berada di atas Kremlin. Dan seseorang di sana memutuskan untuk turun sangat rendah, indah untuk dilihat, tetapi mereka sudah diperingatkan. Tidak boleh. Setelah itu, penerbangan seperti itu dilarang. Maksudnya, segala sesuatu harus memiliki batas tertentu. Ya, tentu saja. Tapi terasa seperti kebebasan bahwa diizinkan terbang di lapangan merah. Ya, benar. Saat itu banyak hal yang bisa dilakukan. Dan inilah Dirgantara, Aerostatik 02. Saya bilang, kami terbang dengan iklan. Dan sebenarnya disitulah mereka mendapatkan keuntungan. Karena perangkat baru tidak dipesan. Film-film yang dibuat, layanan Cina, ini terbang dengan sangat cepat dan langsung ke Nizhny Novgorod. Itu juga merupakan epik yang menarik ya, ketika kami seolah-olah dengan pengawalan. Harus dilakukan di Nizhny Novgorod. Di sana di Strelka, film ini diambil, di mana Dirgantara difilmkan. Di sana dibuat kursi kedua di luar kapal. Dan di sana seolah-olah mereka membawa orang kedua, meskipun alatnya sebenarnya satu tempat duduk, ya stuntman, tapi orang pertama yang terbang di tempat ini adalah Alexander Nikolaevich. Kepadanya, instruktur penerbang Vasily Ivanovich berkata, konstruksimu mendaratlah. Jika kamu terbang, maka laut lainnya. Di bawah, pendekatan klasik perancang, bukan? Saat perancang jembatan selesai, rumahmu akan di bawah jembatan itu, tinggal di situ. Ya, setidaknya hari pertama berdiri ketika lokomotif atau kereta uap. Dengan gerbong yang penuh, lewat bersama seluruh keluarga kan berdiri di bawah jembatan. Ini seperti begitulah adanya tanggung jawab kepala perancang. Ya. Secara umum, sejarah Anda cukup penuh gejolak saja. Ya, itu sangat menarik sekali. Dan sekarang, meskipun beralih ke realitas hari ini dan masa depan yang cerah, saya memahami bahwa untuk mengangkat perangkat ke udara,
tetap diperlukan beberapa izin, bahkan jika itu secara eksperimental. Tempat harus siap untuk ini. Begitu juga dengan perangkat dan seluruh birokrasi. Bisakah Anda mulai menceritakan tentang sisi ini? Ya, saya bisa. Sebenarnya dalam proyek ini, zona tanggung jawab saya adalah sertifikasi. Perangkat yang dibuat, tapi di sini Anda mengerti, di sini sepertinya sulit untuk memulai. Namun secara umum pada prinsipnya alat tersebut ketika sudah dibangun harus disertifikasi. Setiap alat penerbangan di atas massa 115 kg di negara kita ya dan hampir di semua negara di dunia tentunya situasinya juga serupa. Ini dan jika ada beberapa jalur tetapi kita berbicara tentang perangkat sipil, tentu saja untuk militer atau di kementerian dalam negeri negara dan sebagainya. Di sana mereka memiliki spesifikasi yang sedikit berbeda. Di sana dilakukan uji coba negara dan kemudian mereka juga diberikan hal yang sama dengan. Saya mengerti di sana lebih sederhana. Kamu melakukan eksperimen militer, di sana eksperimen militer teknis. Tidak, bukan eksperimen militer teknis. Sedang dilakukan uji negara, komisi, pertanyaan. Di sana sangat sering sekali ditulis bahwa perangkat tersebut harus benar-benar memenuhi standar kelayakan terbang yang ditetapkan. Sesuatu bisa menjadi lebih sederhana. Saya telah disertifikasi. Inilah saya setelah bekerja di aerostatik dengan Alexander Nikolaevich. Kami melewatkan sebagian besar sejarah. Apakah saya di istana? Pada tahun 2000 saya mulai bekerja di pusat penerbangan Augur. Pada waktu itu ini adalah perusahaan yang cukup terkemuka yang bergerak di bidang teknik penerbangan swasta dalam kerangka pusat penerbangan Augur, di mana lebih dari selusin kompleks balon udara dengan berbagai volume telah dibuat. Termasuk 12.000 meter kubik. Ini untuk Cina, kami mengirimkan kepada mereka. Yang kecil, yang besar, dan 3 dirgantara. 3 jenis dirgantara, 1 tempat, 2 tempat, dan bisa dibilang 10 tempat. AU-11, AU-12, dan modifikasinya AU-12M. Dan modifikasinya AU-12M dan AU-30. Jadi Anda awalnya mengulangi aerostatik, kemudian mulai bernilai lebih dan lebih. Ya, AU-11 ini sebenarnya adalah pengulangan aerostatik. Volume yang hampir sama, yaitu 650 meter kubik dan dirancang untuk 1 orang. Namun, ada sedikit perbedaan di sana. Jika dalam aerostatik digunakan gondola yang sudah ada dari pesawat, aviasi adalah pesawat yang seperti Mayor yang sudah ada sebelumnya. Ya, sedikit diperbaiki. Jadi kami memiliki konstruksi. Gondola kami sendiri, yang dimana pilot duduk. Nah, dan konstruksi alatnya sedikit berbeda. Di Alexander Nikolaevich, jika Anda melihat di semua skema, dia memiliki 8 sayap. Ini adalah ciri khas yang sangat penting dari alatnya. Kartu namanya. Kami memiliki skema klasik berbentuk X. Berbentuk X. Bukan plus, skema berbentuk X. Tetapi ada 4. Jadi perbedaannya ada, bentuk bodinya berbeda. Siapa yang sudah merancangnya? Toh tetap ada, tentu saja Rostatika, Alexander Nikolaevich yang menggerakkannya, tetapi AUM pertamanya. Nah, saya sebenarnya adalah kepala perancang AU-12. Saya keluar dari pusat penerbangan yang sangat terkenal di Guar pada tahun 2000 dan menjadi kepala biro desain yang sangat terkemuka di dunia. Kami memiliki kepala perancang. Dia adalah direktur perusahaan, Fedorov Stanislav Vladimirovich. Namun, dia tidak terlalu terlibat dalam teknis, memungkinkan kami untuk melakukannya sendiri. Artinya, bentuk badan, bentuk sayap, skema sayap pada dasarnya adalah pilihan yang sepenuhnya ada di tangan kami, sebenarnya di tangan saya. Tapi dalam aerostatik, yaitu di AU-11 itu tidak sepenuhnya tentang saya, tetapi sebagian AU-12. Itu sudah seperti menjadi perangkat saya. Di AU-Trigulu kami memiliki kepala perancang terpisah, Zubkevich Vadim Vasilyevich. Ya, kami baru saja pergi ke Kirzhach bersamanya, berbincang-bincang, dia menceritakan semuanya kepada kami di sana. Dia bekerja.
di KB yang saya pimpin, ya, benar. Tapi dia adalah kepala perancang alat ini, AU-30. Bisakah Anda menceritakan tentang AUS pertama, BLAST, seberapa sukses mereka, atau apakah Anda hanya menggunakannya sebagai langkah pertama, langkah kedua, lalu apa yang menjadi fokus Anda? Anda tahu AU-11 lebih seperti langkah pertama, kemudian itu dijual pahlawannya, kemudian dijual entah ke Crimea di Ukraina, saat itu masih seperti itu, dan kemudian mereka benar-benar membawanya entah kemana di Cina. Sejujurnya, saya tidak tahu di mana dia menghilang, kemungkinan besar tidak ada sekarang. Itu terjadi pada tahun 2001. Kemudian kami sudah Apakah Anda mendapatkan uang darinya, atau hanya menjualnya? Kami telah mengerjakan dan menjualnya. Ya, kami sudah menciptakan AU-12, atau lebih tepatnya, ada beberapa hal yang lebih menarik di sini. Ada AU-12, kami menerima pesanan dari Prancis. Orang-orang Prancis, mereka memesan badan perangkat, yaitu selubung, sayap, yaitu bagian yang berada di atas gondola. Dan sistem pengendalian, mereka sendiri merancang gondola itu. Ada seorang penggemar udara dan dirijablus Troy. Ayahnya memiliki uang dan dia membiayai pekerjaan itu untuknya. Dan mereka berpikir untuk menghasilkan uang dari situ. Mungkin mereka memang menghasilkan, meskipun skemanya sejujurnya buruk, tetapi pelanggan selalu benar, artinya gondola itu tergantung pada kabel. Dan mungkin ada sekitar 5 sin meter lebih. Jadi ini adalah keputusan desain, ya, memang dari sudut pandang desain yang diinginkan. Ya, nah desain dan konstruksi, jadi mereka juga memiliki, selain baling-baling pendorong di gondola, sebuah baling-baling yang menciptakan gaya angkat. Jadi itu adalah alat yang bisa menampung 2 orang. Tugasnya adalah seperti ini, bahwa di Perancis, setidaknya pada waktu itu, jika saya tidak salah, tetapi intinya adalah bahwa volume alat tersebut tidak boleh lebih dari 1000 meter kubik saja. Siapa yang harus? Kenapa begitu? Di sana tidak perlu disertifikasi. Artinya tidak melakukan sertifikasi. Tidak perlu disertifikasi, itu tidak menghabiskan uang untuk itu. Ya. Di sana menurut saya ada 900 meter kubik gas pengangkat, helium, dan tidak perlu disertifikasi, tapi lebih banyak yang sudah perlu. Jadi perlu untuk mengangkat gondola mereka dengan alat seperti itu. Kami menciptakan, kami pergi ke Perancis. Itu juga benar-benar menarik. Di sana mereka dibantu untuk mengumpulkan, mereka berhasil mengumpulkan, mereka mengadakan konferensi di sana. Mereka diundang seperti di SAF yang mereka miliki. Ya, marsekal mereka memang, dia sudah tampil di sana sebagai mantan marsekal. Tidak ada yang namanya penerbangan. Jadi secara umum, mereka sepertinya memiliki segalanya. Dan kami merakitnya di hangar di bawah Paris yang dibangun oleh Eiffel. Menarik sekali, pada tahun 30-an tampaknya ada balon udara yang meledak terlihat dengan hidrogen. Kemudian mereka sedikit di suatu tempat, bagian tengah telah direstorasi, semua ditutup dengan kaca, tetapi tidak ada gerbang di sana. Jadi itu hanya dirakit di sana, kemudian dibawa ke suatu tempat di bandara dan diangkut dari sana. Jadi di sana adalah proses perakitan dan sayap. Biasanya ada di tempat yang disebutkan Ehlings. Ehling itu sendiri, bayangkan, adalah bangunan besar dan sangat megah sekali. Lebih. Ini adalah ruangan yang cukup tertutup dari semua sisi. Di ujung-ujungnya sebaiknya ada gerbang, melalui gerbang besar yang terbuka, di mana uap dikeluarkan. Di sana tidak ada itu. Semuanya sudah ditutup. Dan di sebelah kiri kanan biasanya ada semacam sayap. Ini adalah bangunan tambahan 1 lantai atau 2 lantai. Di mana para perancang berada. Mereka memiliki atelier di sana, seperti yang tertulis. Di sana mereka masih membuat cangkang. Shift dari waktu itu agar bisa diambil dan dibawa ke hangar besar. Jadi di sana semua lantai sudah membusuk, kita bisa saja terjatuh di tempat-tempat tambahan ini. Artinya mereka telah merenovasi bagian tengah, ya, secara kondisional. Anda membantu mereka merakit dirgantara? Ya, bersama mereka. Mereka menyewa, ya begitulah saja yang menarik
Keren. Jadi itu berarti Eiffel yang membangunnya, mereka yang mengoperasikannya. Jadi mereka mengoperasikannya, kemudian tampaknya terjadi tragedi. Nah, mereka membekukannya. Dan ini di bawah Paris, La Fontaine, pinggiran kota, ya pinggiran kota. Di sana ada Taman Veteran Angkatan Udara, Taman Danau. Dan di wilayah taman ini, ia berdiri di dalam hangar ini, itu tidak digunakan. Jadi menurut saya mereka menyerahkan ini kepada para dirgabalis Perancis saja lagi. Nah, seperti di Angkatan Udara, para veteran seperti kan di Angkatan Udara mereka meminta bantuan, tolong bantu kami. Demi Tuhan, silakan pergi, please. Bagaimana dengan Anda? Anda memproduksi komponen di Rusia untuk merakitnya. Ya, dikirim sesuai dengan kontrak, tiba di sana tepat untuk merakit. Apakah mereka sudah mengumpulkan menggerakkannya? Tidak ada yang mendorong, kami mengumpulkan, mereka mengadakan konferensi, mengambil foto, tidak ada tempat untuk membawanya, tidak ada tempat, tidak ada pintu. Bayangkan, ini adalah produk dengan volume 1000 meter kubik. Ini sekitar 30 meter panjangnya. Diameternya sekitar 37 meter lebih kira-kira sekitar. 7 meter dengan sesuatu? Panjangnya sekitar 4. Harus ada gerbangnya. Juga kemana harus membawanya, tidak ada tempat. Oleh karena itu, mereka mengisinya dengan gas, tapi tidak terlalu banyak agar ia hanya berdiri dengan baik. Helium memang harganya lebih rendah dibandingkan sekarang, tetapi tetap saja ada harganya. Kami memotret, mencoba, dan menerima pekerjaan kami. Kami menyerahkan selubungnya, menghubungkannya dengan gondola, semuanya berfungsi dengan baik. Sekali lagi, dan semua kami pergi, gasnya dilepaskan, kami pergi, dan kemudian mereka sudah mengisi gasnya. Kami kedatangan teman-teman, di sana mereka juga memperbaiki selubung setelah beberapa waktu. Sudah di suatu tempat di selatan Perancis, mereka terbang dengan iklan. Apakah mereka benar-benar terbang? Tidak, mereka terbang selama beberapa tahun, mungkin 5-6 tahun bahkan. Mereka digunakan untuk iklan. Menarik untuk melihat foto itu. Jika ada yang bisa mencarinya sekarang dan mengirimkannya ke grup chat, temukan gondola yang tergantung di kabel ini. Saya juga ingin melihatnya, dan ini juga merupakan tahap peralihan. Selanjutnya, Anda mengembangkan perangkat yang lebih serius. Jadi bagaimana hasilnya? Kemudian kami mendapatkan pesanan dari Kementerian Dalam Negeri Moskow. Ini adalah alat untuk penerbangan di atas Moskow. Ya, beberapa kegiatan, khususnya ketika kami menciptakannya, dia hampir tidak turun. Madonna tampil di Luzhniki, Moskow, dan dia datang ke sana. Biasanya tidak ada izin untuk terbang ke Moskow lagi. Dikatakan bahwa Kementerian Dalam Negeri akan menembak mereka. Oleh karena itu, maksimum yang mereka lakukan adalah terbang di sepanjang MKAD, mengawasi situasi di jalan-jalan, dan juga di daerah pinggiran Moskow. Ini juga adalah alat kecil. Ya, itu adalah perangkat 2 tempat duduk. Sama saja. Hanya saja ada satu selubung yang kami sebut AU-12M. Jika yang satu memiliki 1000 meter kubik, yang ini memiliki sedikit lebih banyak, yaitu 1200. Itu tidak memenuhi syarat, jadi kami memperbesar selubungnya dan membuat alat seperti itu. Alat ini telah kami lakukan sertifikasi. Kami mendapatkan sertifikat tipe untuknya. Sertifikat tipe adalah yang memungkinkan. Ini dikeluarkan oleh otoritas penerbangan Rusia untuk setiap pesawat terbang. Jika Anda mendapatkan sertifikat tipe di Eropa, di Amerika, di dunia, maka Anda berhak untuk menduplikasi, mengulangnya sebanyak yang Anda mau. Jadi Dirgantara First yang memiliki sertifikat tipe di Rusia modern. Ya, satu-satunya, pertama dan satu-satunya. Dan sebenarnya tidak banyak perangkat seperti itu di Rusia modern, terutama dalam bidang penerbangan yang telah mendapatkan sertifikat tipe pesawat. Kami tidak memiliki banyak pesawat sipil. Ya, sangat menarik. Jadi Anda memimpin biro desain yang menciptakannya. Anda juga yang mengurus sertifikasinya dan sangat teliti. Ya, sangat keren. Jika ada yang ingat Dirgantara seperti itu yang terbang di atas MKAD dari Kementerian Dalam Negeri, silakan beri tanda plus, kita akan hitung berapa banyak di sini. Ya, tidak begitu banyak saja, lebih lagi. Tapi apakah itu digunakan
Mereka dioperasikan. Nah, pada dasarnya operasi tersebut terbatas karena mereka tidak diizinkan untuk terbang di dalam Moskow, jadi mereka hanya melakukan beberapa penerbangan. Ketika Luskov datang, dia didampingi. Saya juga berbicara tentang Madonna. Umumnya mereka terbang di sepanjang Kada. Mereka berbasis di Zhukovsky, di lapangan terbang perusahaan Myasishchev yang sangat terkenal dan bersejarah. Apa nama yang benar untuk perusahaan penerbangan Myasishchev mereka? Dan di sana ada hangar mereka. Di hangar ini terdapat 2 perangkat. Satu di satu tempat, yang kedua di tempat lain. Tapi mereka sebagian besar terbang dengan satu pesawat. Dia terutama terbang dengan MKS, Peblemarskov, Plenomarskov, Dlinomarskov, dan bahkan memastikan keamanan maksa di sana malam hari, ya, pagi-pagi, sore hari terbang. Bagaimana alat-alatnya? Atau orang-orang hanya melihat dengan mata mereka sendiri? Pilot secara visual, dia mengangkut seseorang, pilot kita. Di sana juga ada yang 2 tempat duduk. Seseorang di sana akan merekam. Dari petugas keamanan saya mengerti. Dan di perangkat kami juga sudah berfungsi. 2 unit dibuat, mereka membelinya. Tapi kami membuat 3. Kami menghasilkan. Kami membuat 2 untuk Kementerian Dalam Negeri. Dan alat ketiga kami kirimkan ke Thailand. Kami memiliki pesanan juga di Thailand. Secara umum itu dikirim ke Thailand. Dan untuk apa mereka terbang dengan iklan? Iklan? Ya, mereka menempelkan iklan dan terbang, melakukan pengambilan gambar di berbagai tempat. Sebenarnya kami di Kirshach mendengar sedikit tentang dia, bahwa mereka menggantungkan iklan di atasnya. Di sana ada raja lokal, dan mereka mengucapkan beberapa kata terima kasih kepadanya. Ya, di sana memang indah. Dan dia terlihat sangat menempel di iklan. Ada foto-foto, bisa ditemukan di internet. Tampak indah dan menarik. Di sana juga ada beberapa merek yang sangat terkenal. Iklan atasnya. Tipe Toyota, Google, tidak tahu, sudah, tidak ingat. Seseorang dari yang sangat tidak dikenal. Itu digunakan sebagai iklan. Ada yang mendapat keuntungan. Kami mendapatkan keuntungan dengan menjual kepada mereka. Selanjutnya, mereka mulai mendapatkan keuntungan. Seberapa banyak yang menguntungkan mereka? Saya tidak tahu. Sulit bagi saya untuk mengatakan. Mungkin sudah terbayar. Lalu kami membuat AU-30. Ini sudah sesuai dengan tugas. CEP. Ini adalah pusat proyek, infrastruktur. Sebenarnya, Aeroscan adalah perusahaan mereka yang sangat membangun dan mengembangkan basis Kirshach. Dan di sana mereka ditempatkan 2 dirgantara, AU-30. Mereka tidak mendapatkan sertifikat tipe. Mereka menerima sertifikat sebagai contoh tunggal. Hal ini juga mungkin. Namun sertifikat tersebut diperpanjang setiap tahun. Lebih mudah jika itu digunakan. Ya, itu bisa digunakan, tetapi tidak bisa disalin. Tidak bisa diproduksi secara massal. Tidak bisa menyalin. Ada nuansa di sana. Jika lebih dari 5, saya tidak ingat dengan pasti, maka tidak bisa. Hingga 5 unit dapat disertifikasi sebagai contoh tunggal. Hanya saja jika kamu telah mendapatkan sertifikat tipe itu dan versi yang sangat disederhanakannya, di perusahaan, di produksi, ada penerimaan. Biasanya di negara kita ini adalah penerimaan militer, tapi itu seperti penerimaan yang ada saat itu. Mungkin dilakukan Komite Penerbangan Internasional. Kami memiliki Komite Penerbangan Internasional. Itulah yang memberikan sertifikat ini. Sekarang Rosaviatsia, dan di sini ada perwakilan dari Rosaviatsia. Mereka menandatangani dan menghasilkan dokumen seperti itu yang dikeluarkan untuk setiap perangkat yang diproduksi. Sertifikat yang relevan dan sangat penting. Selanjutnya, ia sudah mendapatkan nomor registrasi dan seterusnya. Dan jika sertifikat untuk model tunggal, maka kamu akan mendapatkannya untuk 1 tahun untuk perangkat tertentu. Selanjutnya harus disertifikasi lagi. Selanjutnya juga, tentu saja, ini lebih mudah jika sertifikatornya sama. Jika mereka melihat bahwa perangkatnya sama, maka itu adalah situasi standar. Selain itu, sudah setahun berlalu, kamu harus mengonfirmasi. Setidaknya beberapa penerbangan kontrol harus dilakukan. Mereka harus memeriksa apakah masa layanan telah berakhir dan melakukan beberapa penerbangan kontrol.
Jadi kamu harus melakukannya setiap tahun. Dan bukan hanya itu. Menurut saya, tiket untuk itu tidak boleh dijual. Dengan sertifikat tipe, kamu bisa melakukan apa saja. Namun tidak semua pekerjaan penerbangan dapat dilakukan, seperti penelitian atau hal lainnya yang bisa kamu gunakan. Sudah bersifat komersial. Saya mengerti, dia juga terkait dengan pengangkutan orang. Dan bahkan untuk kargo, di sana secara umum perlu mendapatkan sertifikat tipe. Bisakah kita menjual sebuah pena kepada seseorang dan sebagai hadiah memberikan perjalanan tak terlupakan dengan dirigible tidak disertifikasi? Dan kemudian jika terjadi sesuatu pada seseorang, Anda akan pergi. Dalam perjalanan tak terlupakan lainnya, Semua benar saja. jika tidak ada yang terjadi dan tidak ada yang, maka bisa. Tapi jika, semoga tidak terjadi, maka akan ada orang-orang terlatih yang datang. Tapi jika sesuatu terjadi bahkan yang sudah disertifikasi, saya mengerti tetap saja. Tidak. Di sana semuanya sudah sedikit lebih berbeda. Ceritakan, sangat menarik. Nah, saya mengerti bahwa dirigible adalah jenis transportasi udara yang paling aman. Tidak hanya, tetapi juga dirigible, helikopter, pesawat. Itu terjadi lebih lama dan tak terduga. Dibentuk komisi, ditentukan hasil, siapa yang bersalah. Sering pilotlah yang disalahkan. Namun bisa jadi lebih sederhana bagi semua orang. Nah, Anda mengerti jika Sangat menyedihkan. Mendengar ini, kamu mengalami kecelakaan tetapi kamu juga dituduh. Nah, di sisi lain tidak ada kasus dalam sejarah Uni Soviet di mana mereka mengakui bahwa ada sesuatu terbang dan juga diambil gambar di Boeing, mereka menyelidiki, tetapi itu keseluruhan. Tetapi apa yang keseluruhan? Sebuah epic. Disinilah sertifikasi, pengajuan semua kerugian dari pihak perusahaan, dan seterusnya. Maksudnya mengapa, bagaimana, apa yang tidak diperhatikan. Di sini semua pihak terlibat, karena di satu sisi, pengembang bersalah dan sertifikator juga bersalah, yang bukan perusahaan swasta tetapi lembaga pemerintah yang telah melewatkan proses tersebut. Karena sertifikasi, Anda mengerti, ada dua konsep. Anda memiliki perangkat, misalnya spesifikasi teknis klien. Anda berkata, ini adalah pena, harus bisa menulis, berwarna merah, bisa digunakan di bawah air dan di tempat lain. Bukan, tapi semua itu baik. Tetapi sertifikasi perangkat atau pegangan yang sama tidak menjawab hal ini. Itu bisa perangkat tidak akan terbang, tetapi juga tidak akan terbang. Alat yang paling aman yang berada di tanah, ia tidak terbang. Oleh karena itu, penting bagi mereka saat sertifikasi, ini adalah keamanan. Yang paling penting, artinya mereka tidak bertanggung jawab atas kecepatan, atas pelaksanaan. Berapa banyak penumpang yang diangkut, berapa kecepatan alat tersebut, ketinggian penerbangannya. Karakteristik teknis penerbangan yang penting, di sini yang paling penting adalah keselamatan. Anda tidak mencolok mata Anda dengan pena ini. Pena ini tidak akan meledak, bisa digunakan untuk menulis di bawah air. Ada hal-hal lain juga seperti momen-momen seperti ini. Oleh karena itu, jika misalnya terjadi sesuatu dengan pesawat terbang, maka akan diselidiki dengan serius. Artinya ada sesuatu yang tidak diperhitungkan, tetapi momen-momen seperti itu memang ada. Misalnya saat ini dalam penerbangan, dan kita juga menggunakan baterai lithium ion. Mereka tidak diizinkan masuk ke dunia penerbangan untuk sementara waktu, karena sekarang mereka diizinkan, sekarang ada, tetapi di sana ada seluruh. Secara umum mereka sendiri menjalani sertifikasi, terutama untuk komponen produk. Prosesnya sangat tidak mudah. Artinya jika mengambil baterai yang tidak disertifikasi sesuai dengan norma penerbangan, kamu bisa mengambilnya dan mensertifikasinya sebagai bagian dari perangkat, itu bisa dilakukan. Tapi itu akan sangat mahal. Sangat mahal untuk membuktikan bahwa itu aman, bahwa harus dipanaskan, dibekukan, sebaliknya dilempar, dan hal-hal lainnya. Beberapa persyaratan seperti itu.
Jika kamu mengambil komponen yang telah memenuhi standar, harganya akan 5 kali lebih mahal dibandingkan yang biasa, tapi tidak perlu mengeluarkan uang untuk. Artinya penghematan tetap ada. Ketika kamu mengambil sesuatu yang telah disertifikasi, Bukan ekonomi yang hemat, namun penghematan perlu dihitung. Karena mana yang lebih menguntungkan, ambil sekrup dan baut misalnya, contohnya ada di pesawat terbang misalnya, ada berbagai komponen yang berbeda dan unik, kategorinya berbeda-beda bisa dibilang. Kategori yang paling penting adalah yang pertama. Ini adalah baling-baling, ini adalah mesin, dan beberapa hal di sana peralatan darurat, seperti rompi penyelamat. Ini juga termasuk dalam kategori yang paling tinggi atau yang lainnya. Namun selanjutnya sudah lebih sederhana, dan jika itu juga diperbolehkan. Meskipun beberapa mungkin dirigible transportasi dengan banyak orang. Mesin di sana harus diambil hanya yang bersertifikat, hanya oleh otoritas penerbangan lainnya. Secara umum, dalam komponen perangkat yang dapat disertifikasi untuk perangkat kecil, mesti, tapi ini juga sangat tidak mudah. Saya bisa katakan kepada Anda bahwa ketika kami menyertifikasi AU12 PAVKURE, kami tahu dengan sangat jelas bahwa kami tidak akan mendapatkan kecepatan yang baik dan pasti. Mengapa? Karena kami menggunakan baling-baling pesawat yang penerbangan mereka memiliki 2 bilah, sedangkan kita membutuhkan 4. Jadi kami hanya mengambilnya dengan bodoh dan melipatnya seperti ini. Meskipun mereka memahami bahwa hal itu dapat dihitung, hal itu dapat dibuat, dan itu akan jauh lebih baik, terutama jika menggunakan komposit. Tapi sekrup-sekrup ini terbuat dari kayu. Dan kayu tidak menua. Ia tidak perlu diperiksa untuk penuaan, Su. Dan pemeriksaan untuk penuaan memerlukan seluruh stand dan biaya yang mahal untuk sekrup. Jadi hasilnya adalah itu untuk sumber daya, penuaan pada sumber daya. Dan ternyata untuk menghindari hal ini, tidak selalu diambil hal-hal terbaik, tetapi yang mudah melewati sertifikasi. jelas, harus dihitung. Apa yang lebih menguntungkan dari segi waktu juga bisa terjadi di mana-mana. Karena ini sebenarnya, ya semua teknik yang sebenarnya sangat berguna, apapun penerbangan juga sangat kompleks, terutama sangat terkait dengan ini. Begitu juga dengan dirigible. Ini benar-benar merupakan kumpulan kompromi. Pengembang berpengalaman, dia mungkin tahu bahwa untuk sayap harus mengambil ini, untuk mesin harus mengambil itu, bahan sangat baik untuk selubung harus diambil, bahkan lebih baik jika ini semuanya harus dibuat dari komposit. Jadi ketika melihat berapa harganya, apakah itu akan menjadi emas atau platinum, ya berdasarkan harga dan beratnya, atau kemudian saat berbicara kepada seseorang, mereka mengatakan, kami tidak akan bisa melakukan itu. Dalam 2 tahun, kami butuh 5 tahun, atau kami akan menempatkanmu dalam antrean, dan setelah setahun kamu akan mendapatkannya. Saya perlu, dalam 2 bulan saja, terpaksa memilih apa yang ada sedikit. Artinya saya mengatakan bahwa ini adalah penciptaan perangkat apapun. Ini adalah pilihan Jumlah kompromi, ya, dan perangkatnya optimal, ya tidak ada yang seperti itu. sangat disayangkan. Lebih baik, setidaknya dia, katakanlah rasional, setidaknya tidak optimal, sayangnya memang begitu. Hidup kita. Itu sangat disayangkan ya. Saya benar-benar ingin mengomentari situasi ini. Ternyata ada kemungkinan, ada teknologi, ada otak, ada tangan untuk menciptakan perangkat super modern yang super keren, tapi mulai ini tidak disertifikasi, ini akan memakan waktu lama, ini sama sekali dilarang, dan mulai banyak tetapi, Tahukah Anda ini bukan dan mungkin itu benar? Saya bisa memberi Anda contoh. Pada dasarnya, saat ini New Zeppelin adalah yang paling, ya mungkin, kecuali Etelander,
yang Inggris adalah dirigible paling canggih, tapi harganya sangat mahal. Seperti yang saya sangat pahami. Dan karena itu, jumlahnya sangat sedikit sekali yang diproduksi. Karena secara ekonomi, ini sangat-sangat menguntungkan. Jika ini menguntungkan secara ekonomi, mereka akan diproduksi dengan cepat. Dia dibuat sekitar 20 tahun. Yang lalu mungkin 15 tahun. Yang lalu saya bisa saja salah, tentu saja. Artinya selama waktu ini mereka bisa diproduksi minimal 2-3 per tahun dengan tenang. Jumlahnya tidak banyak. Menurut saya maksimum hanya sekitar 10 unit, kemungkinan besar bahkan lebih sedikit. Karena perangkat ini mahal, bidang penggunaannya sangat-sangat terbatas. Namun bahkan saat kami berada di sana, terlihat bahwa perusahaan tersebut memiliki uang dan mereka menghasilkan pendapatan baik dari pariwisata maupun dari penjualan peralatan sekali pakai ini. Tapi mereka melakukan. Tapi di sana tetap saja semuanya mahal, bahkan meskipun mereka terjebak dalam situasi di mana biaya produksi alatnya sangat besar, sehingga penjualannya sangat jarang. Mereka juga memiliki konstruksi. Sejujurnya, Alexander Nikolaevich menceritakan hal ini dalam presentasinya. Saya bahkan tidak mengerti bagaimana menyebutnya. Di dalamnya, tidak dia. Anda mengerti secara konstruktif, dirigible bisa berupa lembut, setengah lembut, dan kaku. Mungkin Anda sudah mendengar ngomong-ngomong dalam proyek kami. Perangkat pertama akan sebenarnya lembut. Yaitu ini adalah ketika struktur lembut yang diisi dengan udara ditiup di bawah tekanan berlebih dan gondola digantungkan entah bagaimana padanya. Semi kaku adalah ketika gondola. Di sana ada balok kilai. Dia mendistribusikan beban sepanjang-panjangnya. Dan gondola sudah secara faktual digantung pada balok ekor. Dan bagaimana di sana balok utama memberikan pada selubung, pertanyaan lain, tetapi ini juga sebenarnya adalah struktur yang lembut. Ada yang kaku seperti pulsar Nikolaevich, ini adalah 10 ton dan lebih. Mereka memiliki konstruksi yang kaku, yaitu ini adalah kumpulan spant yang berbentuk cincin, elemen struktural, dan stringer yang memanjang. Jadi ini adalah konstruksi ini ya seperti kerangka. Kan? Dan selanjutnya sudah Seperti keranjang, ya keranjang, ya seperti pesawat, seperti milik seseorang kan, seperti fuselage pesawat. Artinya dia juga menciptakan dan spangol di stringer. Nah, dirigible tua sudah terlihat. Tidak penting seberapa rumit konstruksinya. Saya tidak membicarakan itu tentang bagaimana ini menjadi kaku. Jadi jika melepaskan gas dan semuanya tidak akan jatuh, itu akan tetap berdiri. apa yang Anda katakan tentang orang Jerman sekarang? Siapa? Di Jerman. Di Jerman, mereka memiliki di dalam ada semacam rangka segitiga yang berjalan di sepanjang perangkat dan menyentuh di bagian-bagian tertentu, tercatat di 3 sudut sepanjang. Jadi ini menjadi struktur. Dan di atasnya ada ekor, yang dari ekor itu menjulur hingga ke hidung, dan di sana juga ada gondola yang tergantung. Jadi pada dasarnya mereka sangat pintar dalam merakitnya, artinya mengumpulkannya ke dalam farm itu hanya bisa dilakukan di bawah udara. Dan ini adalah volume gas. Jadi mereka mengumpulkannya di bawah udara. Selanjutnya bagaimana cara mengeluarkannya tidak mungkin, membungkusnya tidak mungkin, bagaimana cara mengisi gas ke dalamnya. Mereka meluncurkan, ya ada berbagai macam gas berat yang kemudian diluncurkan dengan helium, perlahan-lahan dikeluarkan. Artinya, mereka awalnya melakukan serangan udara, kemudian mereka mulai mengalirkan helium dari atas. Sangat kecilnya kecepatan dihitung, sehingga di satu sisi tidak tercampur. Tetapi di sisi lain, jika perlahan, tetap ada kecepatan tertentu, dan di sana katup terbuka. Dia mengeluarkan udara, tetapi frekuensinya tetap tidak cukup. Ketika ada pencampuran terjadi, kemudian setelah itu mereka mengalirkan gas melalui instalasi pembersihan agar... Saya mengerti. Dia memisahkan satu dari yang lain, ya. Sangat sulit.
lama, mahal, ya orang Jerman suka ya, membuat diri mereka sulit. Tapi perangkatnya Anda mengerti, di bagian depan memiliki sistem pengendalian yang sangat baik. Menurut saya tidak tahu pengembangan itu mungkin bernilai sekitar 20 juta euro. Di bagian ekor mereka ada sistem baling-baling yang cerdik yang bisa bergerak ke kiri dan ke kanan. Oleh karena itu mereka bisa memasang mesin di belakang. Hal ini disebabkan oleh tulang punggung yang berada di dalam bodi. Skemanya memang sangat bagus, tetapi tetap saja harganya sangat mahal dan tidak terjangkau bagi banyak orang. Ya, tugas kami adalah membuat skema yang lebih baik, lebih murah, dan lebih andal, Saya akan mengatakan lebih rasional. lebih rasional. Konstruksi tidak perlu. Optimal. Sangat sulit untuk mencapai yang optimal. Praktis tidak mungkin. Namun itu harus rasional dan seimbang dalam hal harga, kualitas, keamanan, dan segala hal. Dikatakan dengan baik. Mari kita lihat. Sebentar pertanyaan-pertanyaan yang ditulis. Dikatakan sebutkan dirigible dalam bahasa Rusia. Bisakah Anda menceritakan tentang tahun 30-an? Berapa banyak yang telah Anda lakukan? Sementara itu, saya akan memisahkan pertanyaan. Jadi awalnya direncanakan 5 unit yang sebenarnya benar-benar dibuat mungkin 4. 2 untuk pemerintah Moskow, 2 untuk CIP, yaitu Aeroskana yang dioperasikan di Kirchhach. 1 telah dikirim ke Prancis untuk Etienne seperti itu. Dia ingin terbang ke Kutub Utara dengan pesawat itu. Mereka membunuhnya. Bagaimana dengan yang tanpa awak? Tanpa awak direncanakan besar. Dirigible apa yang Anda miliki? Gondola berada di Kirje, seperti model. Nah, ini adalah pekerjaan yang terpisah, yang berbeda dari yang lain. Ada yang seperti ini contohnya, tapi itu tidak selesai sama sekali, belum sempat sama sekali. Artinya sebenarnya mereka hanya memiliki perlengkapan untuk 5 pesawat. Mungkin hanya 4 yang terbang lebih. Bagaimana nasib mereka? 4 terbang, kemana mereka pergi? Apakah mereka sudah dijual? Tidak. 2 dibuat untuk pemerintah Moskow, tetapi sepertinya mereka tidak pernah selesai. 2 diantaranya terbang aktif, yang berarti mereka dapat bergerak dengan cepat dan efisien di udara. Lokasi ini berada di Kirchhach, sebuah kota kecil yang terkenal dengan pemandangan alamnya yang indah dan sejarahnya yang kaya, digunakan untuk berbagai tugas, tetapi di sana juga. Tapi itu adalah topik yang terpisah. Ketika kami membangun, itu direncanakan dengan sangat hati-hati dan lebih teliti untuk RAU dan IS, untuk penelitian. Jaringan transmisi listrik dan kondisinya, dan di sana telah dikembangkan sebuah kompleks khusus yang beroperasi dalam berbagai sinar, baik dalam spektrum radio, optik, dan inframerah, serta beberapa cara lainnya. Dia secara umum menyelidiki jalur saluran listrik. Ketika dirigible terbang di atasnya dan mengidentifikasi adanya kerusakan, kebocoran energi, jika tanah berada dekat atau jika pohon tumbuh atau hal lainnya, dan harusnya menggambar di peta. Seperti skema, kami mengerti ternyata tidak ada skema yang jelas seperti yang diceritakan kepada saya. Semua jaringan listrik, jaringan energi tidak benar-benar digambar di peta. Sebenarnya dengan sangat jelas dan sangat detail, artinya hanya orang-orang yang merawatnya dengan sangat baik sekali yang tahu. Jadi, jika ada beberapa persilangan, itu juga memerlukan pemetaan yang lebih akurat,
Mereka memang mengerjakan hal itu dengan sangat hati-hati, tetapi menurut saya, mereka tidak lama melakukannya karena terjadi reorganisasi RAO ES. Dan secara umum, perusahaan itu menjadi kurang diminati dan penuh pertimbangan dalam setiap langkah yang mereka ambil untuk memastikan hasil yang optimal. Saya sendiri tidak tahu pasti, saya tidak ingin menyebarkan gosip, dan karena itu ia kemudian dijual kepada Liatz. Ini adalah Kirzach bersama dengan peralatan yang sangat lengkap dan sangat canggih. Dan kemudian pusat udara Al Gore yang sangat terkenal dan dihormati di dunia membelinya. Ketika mereka ada di sini, dia membeli dengan baik untuk dirinya sendiri, dan di sana mereka melakukan uji coba. Mereka mengoperasikan AU-30, jadi mereka terbang. Jadi pertanyaan utamanya adalah ya ternyata ada banyak masalah tak terduga dengan sertifikasi. Apakah semua kendala dalam sertifikasi untuk negara-negara baru tidak diperhitungkan? Apakah ada pemahaman undang-undang, dokumentasi, proses, dan metodologi modern? Ada, maksudnya adalah bahwa saya katakan bahwa di Federasi Rusia ada norma kelayakan terbang, sebut saja demikian, kriteria kelayakan terbang untuk dirigible, yang diterima dalam proses penerimaan, mereka diterima pada tahun 1996. Tapi ini hampir sama persis dengan norma yang dikenal dengan sebagai standar internasional untuk desain pesawat udara di Amerika Serikat, Airship Design Criterion. Ini adalah kategori normal. Ketika jumlah tempat duduk penumpang tidak lebih dari 9. Artinya ini adalah 9 pesawat tanpa awak. Apa norma kelayakan terbang untuk ini? Ada tersedia, nah tidak penting, mereka tersedia. Tapi yang dikembangkan di Jerman, di Eropa katakanlah. Nah di Jerman khususnya dan di Belanda, dan mereka diterima sebagai norma, dan ini ada 2 kategori selanjutnya. Ini adalah komunitas yang disebut demikian. Namun ini adalah kategori lokal. Ini untuk hingga 19 tempat duduk penumpang. Dan di atas 19 ini adalah etalase transportasi. Yang disebut transportasi, persyaratan rek variant yang sama. Mereka dirancang di Eropa, ini bukan norma. Ini adalah prototipe norma. Tetapi mereka diterima dengan baik dan sepenuhnya sebagai kemungkinan penggunaan. Dan orang Amerika juga menyatakan dalam administrasi penerbangan federal mereka bahwa itu dapat digunakan. Mungkin saya hanya tidak tahu mereka. Saat ini ada dirigible menjalani uji terbang tahun ini. Dirigible besar Brinov ya. Brinov ya. Dan berdasarkan kemungkinan besar norma-norma ini, mereka mendapatkan izin untuk melakukan pengujian. Apakah mereka menggantungkan gondola yang lebih kecil di sana agar sesuai dengan norma-norma ini? Jadi mereka menggantung gondola Zeppelin, ya, yang saya rasa mereka tidak memenuhi standar, sulit untuk mengatakan mengapa mereka menggantungnya. Saya rasa mereka melakukannya hanya karena itu sudah ada. Tanpa repot-repot, mereka mengambil yang sudah jadi. Ini adalah muncipilina. Mereka memberikan kepada mereka sebagian dari pekerjaan ini, dan dengan biaya minimal mereka menggunakannya, karena bagi mereka ini adalah prototipe, tidak penting bagi mereka. Baiklah, jelas dengan mereka, tetapi bagaimana dengan bagian Rusia dari undang-undang ini? Apa tindakan kita? Perlukah norma-norma baru? Tidak, bukan yang baru. Di sana Anda mengerti. Sebenarnya menurut hukum, masalahnya bahkan bukan pada norma-norma. Perlu mengembangkan dasar sertifikasi yang sangat disebut untuk setiap perangkat baru. Ini adalah kumpulan persyaratan khusus yang sangat penting untuk perangkat ini dan memiliki keunikan serta karakteristik tersendiri. Siapa yang harus mengembangkan ini? Ini ditandatangani dan disetujui oleh Registri Penerbangan Otoritas Federasi Rusia. Tentu saja para pengembang sedang mengembangkan. Ya jelas, dari mana mereka tahu? Ya, dan mereka disetujui dengan cara khusus. Namun, itu dapat dikembangkan dan akan dikembangkan berdasarkan norma-norma yang telah dikembangkan oleh Jerman, Amerika, yang telah diterima
Mereka awalnya mengembangkan ini pada awal 2000-an ya. Kemudian mereka mengirimkannya ke semua institusi terkemuka di bidangnya, bahkan kepada orang-orang tertentu yang ingin memberikan masukan, lalu mereka mengumpulkan komentar dari mereka dan kemudian memperbaikinya. Jadi ini adalah prosedur yang secara umum tidak sederhana dan memakan waktu. Misalnya, perangkat kami tidak akan menggunakan mesin pembakaran internal. Parameter yang terkait dengan itu akan kami buang, tetapi kami akan menambahkan beberapa hal baru. Misalnya, kita akan memiliki elemen bahan bakar, artinya akan ada tambahan dari elemen bahan bakar. Jadi ini adalah sesuatu yang dapat disusun dan sekarang dia harus memenuhi syarat tersebut, membuktikan bahwa perangkat tersebut sesuai dengan setiap persyaratan ini. Sebenarnya jumlahnya cukup banyak. Hampir 1000 persyaratan. Di setiap persyaratan ada poin, subpoin, dan seterusnya seperti matrioska ada di sana. Jelas, tetapi tetap saja jalan ini seolah dibangun di bawah kaki orang yang berjalan. Ya, dan itu harus dibangun mulai dari perancangan perangkat. Karena jika di sana misalnya dikatakan bahwa mesin harus dipisahkan dari gondola lainnya dengan sekat tahan api. Dan jika Anda menggunakan, saya tidak ingat misalnya ketebalan sekat aluminium dengan ketebalan seperti itu atau sekat baja dengan ketebalan seperti itu, yang lebih tipis, jelas, itu sudah cukup, tidak perlu membuktikan. Di dokumentasi Anda mengatakan ini lembar yang telah saya siapkan, ini adalah lembar yang demikian. Dan jika itu tidak ada, misalnya Anda ingin menghemat bahan komposit seperti itu, mereka akan mengatakan di sana dalam waktu 3 detik, bakar 3000 derajat dan buktikan bahwa itu tidak mudah terbakar dan orang-orang tidak akan tercekik. Dan semuanya dimulai, tidak, kamu juga bisa mengambil jalur ini jika kamu sudah memiliki segalanya. Kamu akan pergi ke Institut Pemadam Kebakaran yang sesuai, melakukan pengujian di instalasi mereka, dan mendapatkan dokumen. Ya, kamu bisa bertahan, bisa saja seperti itu. Nah, kamu akan terus berjalan. Dan jika kamu sudah mempertimbangkan semua ini saat merancang, maka akan lebih mudah untuk membuktikannya. Semua benar. Pertama secara rasional, dan kemudian ketika kita sudah bisa dibilang menjadi kuat, besar, dengan fondasi yang kokoh di bawah kaki, di sana kita bisa melanjutkan dan membuktikan bagaimana yang benar. Tidak, di sana sudah bisa mengusulkan norma-norma sendiri. Misalnya, tidak ada hal seperti itu. Tidak pernah terjadi. Orang-orang ya ketika mereka diciptakan dari alat-alat lama, kemudian dari pesawat, helikopter, lalu mereka hanya duduk dan berpikir apa yang bisa terjadi. Ya, tapi jika ini tidak terjadi dalam waktu 5, 6, 7 tahun, maka kita bisa bilang kita tidak membutuhkannya. Saya hanya akan memberikan satu contoh di sini. Pada waktu itu, ketika saya masih muda dan datang ke DKB, di masa Uni Soviet, saya juga mengembangkan, ya, di sana juga ada norma-norma seperti yang ada di TSAGI. Mereka berkata, inilah gondola penumpang, kami memiliki itu, kami membuat dirigible penumpang, dimulai dari 8.000 kubik. Dan dia berkata, beban 15G. Saya bilang, saya takutlah kepada Tuhan. Dirigible tidak pernah. Ini bukan roket. Ini bukan pesawat yang mendarat di sini lebih lama lagi. Mereka bilang, ya kami tahu tidak ada. Tapi jika Anda tidak keberatan melakukannya, tidak prinsipil, tetapi Anda menggunakan kursi penerbangan yang dirancang untuk itu, sesuatu yang lain, maka tidak perlu diubah. Artinya norma-norma dalam penerbangan ditulis dengan darah, jangan disentuh. Jika ini menjadi penghalang bahwa perangkat ini tidak dapat terbang, kami akan mempertimbangkan. Begitulah pendekatannya. Ya, saya rasa pendekatannya baik, semua orang beradaptasi baik, semua memahami jelas, dan jika ada tugas untuk mengangkat perangkat ke udara, semua orang akan mendukung, tidak mungkin ada yang menghalangi. Ya, tentu saja saya juga berpikir begitu, tetapi pada prinsipnya ada norma-norma, hampir semua aspek sudah diperhitungkan. Ya, terutama saya ingin menekankan di sini bahwa semua perangkat yang ditampilkan kepada Alexander Nikolaevich Kirillin
adalah perangkat yang hampir semuanya dari tipe klasik. Dan semua norma tersebut sepenuhnya berlaku untuk mereka. Ini jika katakanlah ada perangkat hibrida yang menggunakan pemanasan, juga kompresi saat terbang dan hal-hal lainnya. Untuk mereka, norma-norma ini belum dikembangkan dan perlu ditambahkan. Dan di sini bisa muncul beberapa masalah tertentu menyusun pengujian, melakukan lagi. Karena tidak begitu jelas, dan untuk perangkat klasik yang menggunakan aerostatik dan sistem pengangkat rotor di sini atau aerodinamika, semuanya jelas. Ini adalah cara masuk paling logis dan tanpa sakit. Tema. Menulis, selamat pagi semuanya, seperti apa orang-orang di era Uni Soviet. Mereka yang sejati, teratur, jujur, tenang, tidak seperti sekarang. Saya sangat mendengarkan tamu Anda, sangat menarik, terima kasih banyak. Terima kasih sekali. Mereka bertanya tentang akuntan, siapa yang akan mengurus semua ini? Nah, itu bukan urusan saya, ya, mengelola. Banyak yang bertanya. Nah, saya juga punya pertanyaan sebenarnya. Saya sebagian sudah menjawabnya dalam pikiran saya. Apa artinya bahwa pohon tidak menua? Ia menua, ia tidak, ia menahan beban siklik, ia saja. Saya salah mengatakan, jika komposit atau logam, dia baik. Beban siklik. Logam jelas 1, 2, 3, 4 sudah patah. Tidak semua paduan, ya jelas. Dan hal yang sama juga berlaku untuk plastik. Ia tidak tahan terhadap beban siklik dengan baik. Sementara itu kayu tidak. Jika kayu tersebut tidak patah pada beban pertama, maka ia tidak akan patah pada beban yang 1000. Kayu itu sendiri adalah bahan komposit yang sangat alami atau... Pohon memiliki sifat seperti itu. Semua orang tahu ini, dan oleh karena itu saya melakukan pengujian kekuatan. Dan jumlah siklus itu jelas bahwa jika kamu meletakkannya di dalam air atau melakukan sesuatu yang lain, maka itu akan membusuk. Namun untuk itu, ia dilapisi dengan vernis dan dikeringkan. Tapi kayu memiliki sifat seperti ini. Ternyata sifat mekanis yang lebih kompleks. Menakjubkan, alami dan mempesona. Lihatlah keindahan. Rumah-rumah tradisional yang terbuat dari kayu gelondongan yang menakjubkan. Mereka bahkan retak, namun mereka tetap berdiri dan bertahan. Jika kayunya besar, biasanya semuanya retak, namun tetap saja itu kuat. Kuat, tahan lama. Saya baru-baru ini secara umum suka memanjat pohon. Itulah hobi saya. Ketika saya melihat pohon besar yang tidak bisa dihentikan, itu adalah pohon ek. Dan di pohon ek, saya menyukainya, saya menyadari ini, saya hanya teringat lagi, ada cabang kecil yang kering, jika pohon birch, saya bahkan tidak akan menyentuhnya. Di wajah. Di pohon ek, cabangnya begitu kuat, kamu bisa menggantung di sana, menariknya, dia... Nah, bukan tanpa alasan pohon ek, itulah sebabnya pohon ek, ya itulah sebabnya pohon ek. Ditanyakan apakah bisa menggunakan dirigible sejauh 100 km ke pusat distrik daripada menggunakan bus pada jarak yang begitu pendek. Bisa digunakan, tetapi saya rasa tidaklah bijaksana. Saya rasa tidaklah bijaksana jika ekonomi produksinya dan keluarganya tidak memungkinkan untuk membuatnya. Saya rasa tidak terlalu. Nah, di sini saya bisa mengatakan sedikit ke arah yang berbeda dari ini. Saya percaya bahwa dirigible dalam transportasi penumpang, apakah itu penting bagi Anda? Saya tidak berbicara tentang pariwisata. Anda ingin sampai dari titik A ke titik B dengan nyaman aman, bukan dengan cara yang tidak nyaman tidak aman, agar Anda tiba pada waktu yang ditentukan. Dirigible tidak selalu dapat menjamin hal ini. Dan sayangnya ini bisa menjadi masalah. Ya, dan penerbangan juga tidak selalu dapat menjamin hal ini. Dan kereta juga terlambat. Nah, ini tertunda. Bagaimanapun, kereta akan berangkat dalam cuaca apapun jika tidak ada keadaan darurat yang terjadi. Situasinya sedikit lebih buruk untuk dirigible. Oleh karena itu, pahamilah bahwa jika berbicara tentang pariwisata, itu satu hal, tetapi jika berbicara tentang penerbangan atau kargo, itu hal lain. Namun,
Jika berbicara tentang regularitas, Anda datang ke halte bus dan ingin bus berangkat sesuai waktu yang tertera, Anda ingin berangkat tepat waktu. Dan inilah sifat dan kualitas utama dari dirigible modern. Orang-orang bertanya bagaimana dirigible baru akan berbeda dari yang lama. Perbedaannya bukan pada kemampuan untuk beroperasi dalam segala cuaca, tetapi lebih kepada contoh yang diberikan oleh seseorang tentang bagaimana mobil berusia 100 tahun berbeda. Ya, betul, saya bisa mengatakan satu hal kepada Anda. Saya juga pernah terlibat dalam hal ini. Ini terkait dengan sertifikasi, norma-norma yang diterapkan. Artinya, tidak ada dirigible sebelum masa perang, tidak ada di dunia yang akan mendapatkan sertifikat sekarang. Tidak ada. Itu tidak memenuhi standar keamanan. Minimal 2 kali atau bahkan 4 kali. Artinya, ada rumus misalnya momen lentur yang masuk ke dalam atmosfer turbulen. Mereka sekarang berbeda dibandingkan pada tahun 30-an. Mereka setidaknya 2, saya sudah agak lupa, 4 kali lebih keras, artinya tidak ada dirigible yang akan lulus sertifikasi. Dari yang sebelumnya ada, sekarang tidak ada yang akan diizinkan sama sekali. Tidak ada Zeppelin yang akan lolos, artinya sekarang mereka akan jauh lebih aman, karena pengetahuan tentang atmosfer jauh lebih tinggi dan terus lebih diperketat dan diperbaiki. Jadi dari sudut pandang konstruksi dirigible, ini lebih buruk, ia akan membawa lebih sedikit tetapi akan lebih aman. Jadi kemudian ada peralatan instrumen, presentasi, ya kondisi meteorologis. Maksudnya itu adalah bahan yang berbeda, sama sekali berbeda, sungguh bahan-bahan yang berbeda. Mengenai bahan-bahan yang sekarang digunakan untuk pelapisan, misalnya dirigible lembut, sebelumnya bahkan tidak bisa dibayangkan. Jadi ini sangat kuat, ada bahan ini Anda akan mengambil misalnya sebuah pena dan Anda akan memasukkan kain yang sangat lembut ke dalamnya dan Anda tidak akan melakukan apa-apa. Bahkan pisau di sana bisa saja memantul, ya entahlah jika. Artinya mereka sangat berbeda sekarang. Hal ini terlihat di mana-mana. Mengenai materi, saya memberikan sedikit pengumuman. Kami mulai pengambilan gambar untuk laporan besar. Kami membeli semua kemungkinan. Sampel uji dengan sangat hati-hati. Dari berbagai bahan komposit super modern dan berbagai kain, non-woven, dan konstruksi. Kita akan merekam video dengan jawaban atas pertanyaan apa yang akan terjadi jika kita menembaknya, dan jika itu diisi dengan hidrogen, apakah itu terbakar atau tidak. Kita akan mengisi kantong-kantong ini dengan hidrogen Kevlar, mencoba membakarnya. Mari kita lihat apa yang akan terjadi. Semua akan kita lakukan dengan peneliti junior yang sangat bersemangat. Serius, ini tidak akan menjadi mainan saja. Mulai membuat konten seperti ini karena memang ada banyak pertanyaan apakah itu akan robek atau tidak. Bagaimana jika kita menembak dan jika burung menabrak, intinya semua burung. Kita tidak akan meluncurkan burung ke dalamnya, tetapi kita pasti akan membuat PEM simulasi. Jadi kita akan menunjukkan ada percobaan bangkai. Angsa menurut saya ditembak dari meriam, ya tentang kaca pesawat, uji coba. Lalu bagaimana jika pesawat datang saat terbang? Lalu kemana dengan angsa itu? Dimakan saja. Nah, ini adalah lelucon. Jika ada sesuatu yang tersisa darinya, maka... Tapi tembakan berapa atau apakah mereka mempercepatnya hingga angsa hancur? Tapi kaca depan utuh. Nah, sejujurnya saya tidak tahu sampai akhir. Tetapi bayangkan jika pesawat terbang dengan kecepatan 400 km per jam dan menabrak seekor angsa. Apa yang akan terjadi padanya dengan kecepatan seperti itu? Secara teori, angsa mendapatkan percepatan seharusnya sudah rusak. Dengan sendirinya, kehilangan integritasnya. Tidak tahu. Saya belum makan. Bagaimana cara mempercepat tubuh angsa hingga kecepatan seperti itu tanpa merusaknya? Dengan lembut? Tentang itu tidak. Ya, bisa dipercepat. Saya rasa ini tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ya, atau dalam kantong plastik. Lalu itu akan robek jika ditembakkan dari meriam. Tidak, ya bisa dipercepat. Tidak, bukan dari meriam,
tidak perlu mendadak, ya seperti itu. Tahukah Anda, saya pernah tertarik seberapa banyak beban yang bisa ditanggung oleh manusia. Manusia, menurut Anda, berapa banyak? Saya tidak tertarik. Data Amerika hampir sekitar 50J. Ini bisa dibandingkan dengan apa? Di mobil kita ada berapa? Beberapa, 3. Menurut saya, beban maksimum yang paling ekstrim pada pesawat tempur adalah 8G. Pada kosmonaut ketika pendaratan darurat 12-14. Dan itu adalah 50. Apakah manusia dapat bertahan? Tidak. Menurut saya, pada saat ini retina mata sedang beradaptasi, pada saat ini sedang beradaptasi, dan ini seperti pernah dipercepat di suatu mobil dan ada lapisan busa yang sangat tebal sekali. Ini semacam untuk penelitian luar angkasa yang dilakukan oleh orang Amerika. Pada tahun 60-70-an di sana ada banyak berbagai macam uji coba. Mulai dari hal-hal seperti berapa banyak air yang diminum atau vitamin yang dikonsumsi, semua itu diperhitungkan. Jika Anda tidak mengatakan apa-apa, bercanda bahwa mereka terbebani setelah saran Rogozin dengan trampolin, Ya, maksud saya itu sangat cukup baik saja. Sedikit, ya tentu saja di sana bisa terjadi perubahan yang signifikan bagi orang-orang. baiklah, cukup tentang orang-orang. Mari kita kembali ke dirigible. Saya juga akan memberikan sedikit pengumuman. Sudah saya katakan ini video di Kirzhak. Kita akan berkenalan dengan Arkady dari Bauman. Dia sedang berbicara, ingin saya katakan dalam bahasa Rusia, mendukung agar semua dirigible dapat beroperasi dalam segala cuaca, dan hanya ketika mereka dapat memastikan konsistensi jadwal penerbangan, dan hanya kemudian mereka dapat disebut modern. Mari kita dengarkan pendapatnya. Mungkin kita akan mengadakan beberapa debat. Jadi, tunggu saja teman-teman. Kita baru saja memulai. Yang paling menarik masih di depan. Ada banyak pertanyaan yang berkaitan dengan internal kita. Mari kita katakan, pertanyaan tentang saham, ekonomi, dan sebagainya. Semua yang terkait dengan akun pribadi, pemasaran, dan lainnya. Semua akan dibahas pada hari Selasa. Hari ini ada tema tentang teknik. Ini adalah spesialis dengan profil tersebut. Jadi pertanyaan seperti itu. Ya. Semua yang lainnya akan saya jawab pada hari Selasa. Secara keseluruhan kami berbicara dengan sangat baik. Saya sendiri sangat menyukai siaran hari ini. Teman-teman, berikan like jika kalian menyukainya. Saya membaca dan mendengar bahwa banyak yang menyukai. Semua keren. Pada hari Jumat ada webinar teknis. Pada hari Selasa ada webinar dasar. Jika kalian masih tidak mengerti tentang saham, datanglah. Pavel Filipov pasti akan menjelaskan secara keseluruhan. Kita sudah menghabiskan 1 jam 45 menit, ya. Itu sedikit kurang dari 2 jam seperti biasanya. Jadi, jika tidak ada pertanyaan lagi, mari saya periksa sekali lagi di vKontakte. Saya akan masuk sekali lagi. Jadi secara keseluruhan saya siap untuk menyelesaikan. Sekali lagi, berikan like jika semuanya menarik. Melihat dari repost, saya melihat ini menarik. Nah, komentar tidak muncul. Teman-teman, secara umum Boris Alexandrovich itu sangat keren. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, teman-teman, sampai jumpa. Kita akan bertemu di chat di grup vKontakte. Sebarkan rekaman webinar ini kepada teman-teman dan kenalan, biarkan mereka menontonnya. Sampai jumpa. Selamat tinggal.